Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Pelangi untuk Nirmala, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Dan Anas ngomongin Nirmala, jangan bantah anti katanya. Di sisi lain, Milka ditemui Arifin dalam mimpinya. Dan Milka pun bangun dan cerita sama maminya kalau dia takut sama Arifin. Dan di rumah sakit Arifin berantem sama Soraya dan Arifin pun kabur. Dan Pelangi mau masuk diantar sama Ojon. Dan di rumah Diana ngomongin anak-anaknya kalau dia harus kompak, harus ngomongin Nirmala sama Hejel biar dia tidak dekat lagi sama Pelangi. Dan di rumah sakit Pelangi takut sama ayah. Gimana kalau ayah datang lagi katanya. Dan Pelangi mau pulang. Dan Ratna bilang belum bisa nak. Dan Soraya pun ngajak keluar sama Ojon. Pelangi pun istirahat. Di malam hari Nirmala sampai di rumah dan Nirmala mau ke kamar. Dan Anti bilang kamu harus tidur di gudang. Dan Anas bilang sudah Alea, jangan berlebihan. Dan ada yang nelpon Anas. Dan Anas harus meeting sekarang juga. Dan Anti maksa mereka dihukum harus tidur di gudang katanya. Dan Arifin pun ngumpet-ngumpet mau ke kamar Pelangi. Dan Ojon dan Soraya jagain Pelangi. Dan mereka dikurung di gudang. Dan Alea bilang sama Susmeri, awas kalau kamu buka pintunya, akan kupecat kamu nanti. Dan mereka di dalam menangis ketakutan. Dan di rumah Nek Sukma Tasya belum mau tidur. Dan Tasya ingat sama papinya. Dan di rumah sakit Arifin mau masuk ke kamar. Dan Ojon megang tangan Arifin. Dan Arifin mau masuk ke kamar tapi nggak jadi. Dan Ojon ditelepon anaknya yaitu Tasya. Dan Ojon bilang papi di rumah sakit nungguin Pelangi katanya. Dan Tasya marah dan teleponnya langsung ditutup sama Tasya. Dan Tasya menangis merasa kalau papinya direbut sama Pelangi. Dan dia bilang nenek harus usir Pelangi kalau dia nanti pulang. Di sisi lain Anas pun datang dan Susmeri pun ngadu sama Anas bahwa Nirmala sama Hejel dikurung di gudang. Dan Anas minta kunci gudang sama Susmeri. Dan di dalam kamar mereka ketakutan. Dan Anas buka pintu itu dan mereka pun langsung memeluk Susmeri. Di rumah sakit Pelangi ingat sama Nirmala dan Ratna pun bangun. Dan Pelangi nanya sama ibunya kalau Nirmala itu adalah anak ibu. Bukan nak, anak ibu cuma Pelangi. Dan Nirmala minta diantar menemui ibu Ratna. Dan Anas pun datang. Dan Anas nanyain foto itu. Dan Nirmala bilang Tante Ratna itu mama aku kan Pak. Dan Anas menjelaskan semuanya bahwa mama kamu sudah meninggal waktu melahirkan kamu. Dan Tante Ratna itu bukan siapa-siapa kamu. Dan Nirmala pun tetap dia bilang kalau Ratna itu adalah ibunya. Dan Anas bilang dalam hati kasihan Nirmala, dia butuh seorang ibu, kasihan dia. Dan Alea melihat kamar Hejel buka. Dan Alea melihat Hejel lagi tidur dan dia menghampirinya. Dan di kamar Nirmala mikir kalau papa dan antinya jahat. Kenapa ya? Dan anti gak sayang lagi sama aku. Dan Nirmala mau tinggal sama Tante Ratna dalam hatinya. Cuma Tante Ratna yang sayang sama aku. Dan
Dia membereskan baju dan Nirmala pun pergi, dan dia ngumpet di bawah tangga karena ada tantenya. Dan Nirmala minta diantar sama Pak Yoni untuk ketemu mamahnya katanya. Dan Nirmala pun diantar sama Pak Yoni, dan di rumah sakit Arifin pun datang. Dan di dalam kamar Ratna mau cari makanan untuk sahur nanti. Dan Arifin ngintip dan Soraya mau ikut beli makanan, dan Soraya bilang, "Ya udah gue di sini aja," katanya. Dan Nirmala mau sampai di rumah sakit dan langsung memeluk Ratna. Dan Nirmala bilang Nirmala akan tinggal sama mama. Dan Arifin lagi cari ide dan dia nyamar jadi tukang servis. Dan di kamar Soraya ngomongin kalau Ojon orangnya galak, nanti kamu disiksa sama Om Ojon, dan kamu jangan mau kalau Om Ojon jadi ayah kamu. Dan Soraya dibekam dari belakang sama Arifin, dan Pelangi bilang, "Kamu siapa?" Dan Arifin membuka maskernya dan Pelangi pun kaget. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.